Uhayyikum tahiyatal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahu azim. Ba'da tahmid dan taslim, terima kasih tadi sambutan dari Bapak RW. Anaknya RW maksudnya. Karena tadi saya diledekin, ya masyarakat syabab, sekarang udah enggak. Karena anak muda sudah masuk tadi. Anak muda sudah naik, ya. Diingetin. Assalamualaikum Ustaz, antum jadwal kultum taraweh besok. Maksud aneh kuliah terserah antum. Tadi koreksi, kuliah 7 menit, jangan lama-lama, 15 menit. Makanya tadi pembukaannya singkat, padat, jelas. Tapi prolognya lama lagi nih. Bu, ikutin saya. Alhamdulillah ya Allah. Bapak-bapaknya diam, nyaut aja. Sekarang bapak-bapaknya, Alhamdulillah ya Allah. Disuruh ngikutin, diam. Sama-sama, Alhamdulillah ya Allah. Malam hari ini saya merasa lebih sehat. Alhamdulillah ya Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur maka Allah kasih tambahan lagi. Jadi kalau dia yang mengucap alhamdulillah, mudah-mudahan sehat, panjang umur, berkah, dapat rezeki yang halal, yang banyak, yang berlimpah, yang berkah. Alhamdulillah ya Allah. Baru kencang tuh. Alhamdulillah ya Allah. Malam hari ini saya merasa lebih bahagia. Bahagia. Orang bahagia itu simetris, 2 cm kiri, 2 cm kanan, sis. Bahagia. Alisnya itu dibuka, bukan dimengkerutin. Bahagia. Mikirin utang. Alhamdulillah ya Allah. Malam hari ini saya merasa lebih sehat. Lebih sehat, lebih sehat, sehat, begitu. Lebih sehat. Bayangin pinggang. Lebih sehat. Kepala, kolesterol. Lebih sehat. Gula darah naik. Bu Haji tadi ada nyumbang gula sekian kilogram. Gula diabetes. Baik, malam hari ini saya bawakan tema tentang 3 dimensi manusia. Jadi manusia itu punya 3 dimensi. Yang pertama, dimensi jasadiah. Dimensi jasad. Physically, material. Nah, ini material. Ada materialnya, ada badannya, fisiknya, ada jasadnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada disebut dengan ruhaniyah. Yang kedua disebut dengan ruhaniyah. Biasa disebut dengan al-haya. Emosi, mental, itu namanya haya. Kemudian yang ketiga, ada dimensi ruh. Pertama dimensi jasad, yang kedua dimensi haya, yang ketiga dimensi ruh. Jasad, fisik ini badan. Nah, fisik badan. Bagaimana cara merawatnya? Cara merawat badan ini, kulu min thayyibati ma razaqnakum halalan thayyiban. Jadi kalau fisik badan kita ini cara merawatnya dengan cara makan dan minum dengan barang yang halal dan baik. Jadi yang dimakan halal, yang diminum halal, yang dipakai halal, kendaraan halal, rumah, tempat tinggal halal. Yang dikasih makan anak halal, dikasih makan orang tua
halal. Dikasih makan istri, halal. Dikasih ke teman, saudara, halal. Halalan thayyiban. Jangan makan daging, ntar darah tinggi. Jangan banyak durian, ntar kolesterol. Jangan makan ini, ntar gula darah naik. Jangan makan ini, ntar apa lagi? Asam urat. Jangan makan ini, ntar asam lambung. Jangan makan ini, ntar mati. Selama itu halal, selama itu baik, makan saja. Belum makan, otaknya udah mikir nih, penyakit, nih nyakit, nih penyakit, takut ini santan, takut ini gula, takut ini garam, takut ini, takut makan, nggak makan mampus. Betul nggak? Makan aja, makan. Tapi jangan berlebih. Makan sop cukup 1 mangkok, 1 porsi, jangan 3 porsi, 3 porsi, 4 porsi, ya enggak? Makan durian cukuplah 1, 2, sadar juga umur, ya enggak? Ini 5 biji, 10 biji, 1 kardus durian dimakan semua, mampus lah. Betul enggak? Selagi halal, selagi baik, makan. Gak usah mikirin penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini, betul gak? Nah, malam hari ini kita sudah mengafirmasi diri bahwa saya sehat, kuat, betul gak? Bahagia, ceria, gembira, betul gak? Betul gak, Bu? Terutama tadi yang sedekah-sedekah, bagus tuh. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'an nar. Sedekah itu seperti apa? Air memadamkan api di kayu bakar, menutupi kesalahan-kesalahan kemarin. Maka perbanyak sedekah. Ya, yang sedekah tadi tingkatin lagi sedekahnya. Tapi kalau Bu Haji nomor rumah susun tadi ya, nggak disebut namanya ya, nggak apa-apa, baru belajar kan. Yang banyak nyumbangnya pasti diingat terus. Tuh jasad yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menjaga jasad agar dia tetap sehat? Maka mandi. Masih ingat doa mandi? Allahumma gfirli zambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Coba sama-sama ikutin. Allahumma gfirli zambi. Ya Allah, ampuni dosaku. Wa wasi'li fi dari. Sambil bayangin, ngambil gayung, ngambil disiram. Kalau enggak ambil shower, sambil siram tuh. Allahumma firli zambi. Allahumma firli. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, ampuni dosaku. Allahumma firli zambi. Allahumma firli zambi. Ini kayak orang nggak punya dosa semua. Ini saya setiap mimbar, setiap naik di sini, saya selalu pakai doa mandi. Karena dia bisa menikmati di kamar mandi itu Allahumma firli zambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Dirasain tuh dinginnya air tuh mengalir sambil sehat, berkah. Makanya mandinya tuh sebelum subuh tuh mandi terus. Ya, kayak Ustaz Ahmad tuh sehat terus. Ini tadi mukanya baru pertama ngeliat bercemberut, ada yang kekenyangan, ada yang ngantuk, ada yang lemas, ada yang capek, ada yang ini. Nah, tapi setelah tadi alhamdulillah ya Allah, mukanya cerah-cerah. Mukanya cerah. Yang penyakitnya hilang penyakitnya, yang susah hilang susahnya, yang ngantuk hilang ngantuknya, yang sedih hilang sedihnya. Padahal sedikit doang, cuma mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Begitu aja udah. Banyakin alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ini enggak istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullah ya Allah, ya enggak? Mikirin hutang, astagfirullah ya Allah. Benar, istighfar sih istighfar, tapi jidatnya mengkerut, ya enggak? Hatinya sedih, gelisah, betul? Betul enggak? Enggak. Oh, yang pertama jasad dia. Itu jamnya jalan terus ya. Yang kedua, al-haya. Ya, tadi membersihkan badan dengan cara mandi, berwudu, beristinja, nah itu salah satunya ya.
sehat badannya. Jadi makan apa aja, jangan pantang-pantangan. Pak, kata dokter saya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Iya, makanya lu tambah kurus, iya, tambah penyakitan, tambah nggak punya energi, tambah ini. Setiap lihat nasi ingat gula. Ini gula. Lihat daging, wah ini gula darah jiwa naik, wah ini, betul nggak? Udah sekarang bismillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Selama itu bukan punya orang lain yang kita makan, makanya tergantung mulut nih. Orang itu tergantung mulutnya, apa yang dimasukkan, apa yang dikeluarkan. Nah, kalau dia misuh terus, benci terus, hatinya hasad, dengki, iri, hasut, ujub, sombong, sum'ah, apa lagi? Jadi kalau dia ngiri, kita nganan gitu ya. Kalau banyak yang ngiri, ya udah kita nganan aja. Asal jangan sen kiri belok. Sennya kiri belok kanan, itu mama situ. Oke. Yang kedua al-haya. Al-haya, dimensi kedua itu al-haya. Al-haya itu emosi, mental. Makanya mentalnya harus kuat, emosinya harus stabil. Kalau emosinya naik turun, nah ini bahaya nih. Banyakan makan sop kaki. Sendiri maksudnya. Kalau nggak sopnya bareng-bareng mah sehat. Ya, emosinya, mentalnya. Bagaimana caranya? Di situ ada 3 komponen, ada 3 faktor, ada 3 unsur di dalam haya itu. Yang satu disebut dengan nafas. Disebut dengan apa? Nafas. Biasa orang bilang hawa nafsu. Ada nafsu. Nafsunya harus dikendalikan, dikekang. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu birahi, nafsu amarah, nafsu marah, itu marah gitu. Baru nafsu berkuasa, nafsu apa lagi? Nafsu ingin menguasai, nafsu ingin popularitas, nafsu segala macam. Maka nafsunya harus dikendalikan. Nafsunya harus dikendalikan nafsunya. Karena kalau enggak dia liar. Pertalite harga pertama harga, itu liar, nafsunya liar tuh. 1000 triliun, gila nggak tuh? Bajingan, bangsat, kurang ajar itu, benar, maling itu. 1000 triliun tuh banyak, 1000 triliun. 1 tahun aja 146 triliun setahun. Terus kalau dari 2013 itu 1000 triliun. Satu orang 1000 triliun. Satu orang 300 triliun. Satu orang 69 triliun. Satu orang goblok apa ya? Kayak nggak ada polisi ya. Bayar. Gue nyebut begini boleh nggak? Nggak apa. Nggak akan gue ngomongin nafsu, ya kan? Nafsu polisi yang nggak bener ya begitu. Polisi baik teman kita ya nggak, bukan musuh. Tapi polisi yang bajingan banyak juga. Mau ini bayar, mau itu bayar, betul nggak? Kenapa ngomongin polisi? Ya presidennya tentara. Kalau ngomongin tentara tadi tangkap. Nggak live kan? Nggak. Yang pertama nafas, nafsunya dikendalikan. Yang laki-laki bagaimana cara mengendalikan nafsunya? Ghadul basar. Menundukkan pandangan. Satu kali maksiat mata, hilang hikmah lisan. Jadi kalau laki-laki matanya jelalatan, suka nonton film biru. Nah, itu mata dikendalikan. Nafsu. Laki-laki itu tergantung perempuan. Kalau bapaknya naik mobil ini, istrinya mobil ini, iya nggak? Kemudian istrinya minta berlian, harganya segini. Oh, dia minta ini. Kalau istrinya pakai berlian, pakai branded segala macam, anaknya ke sekolah juga pakai branded. Semua pakai branded. Kalau enggak, temennya semua pakai branded. Akhirnya bapaknya korupsi, betul nggak? Nafsu harus dikendalikan. Tanah Abang udah ada nggak yang bisa dipagerin lagi. Akhirnya laut tuh dipagerin.
Kasihan tuh lurah kehet ya. Lurah pohon. Lurah kehet. Lurah sih mau bayar denda 46 miliar. Duitnya dari mana, Pak Ul? Lurah terkaya di Republik itu. Laut di kapling, di pagar. Dimanapun pantai publik di seluruh dunia tidak boleh dikapling-kapling. Itu wilayah publik. Siapapun boleh menikmati pantai, menikmati laut. Bukan cuma aguan. Ya kan disebut. Ya kan udah umum gue baca di koran. Apa-apa disebut juga. Ya enggak? TNI turun, semua turun. Pagarnya dicabut. Dicabut semua pagarnya. Sertifikatnya kagak dicabut, sama aja lu cabut pagar sertifikatnya kagak, ya nggak? Lagian sertifikatnya udah diagunin di bank, sayang kan? Gak mungkin juga banknya ini, maunya banknya bangkrut, kan enggak juga. Emang kita Tanah Abang, ya nggak? Dari karet sampai mana itu? Cideng, Tanah Abang, ya bukan tanah orang sono. Baik, itu nafsu dikendalikan. Kalau nafsu tidak dikendalikan, ya udah, ulaika kal an'am bal hum adol. Kalau nafsu tidak dikendalikan, maka mereka bisa seperti binatang, bahkan lebih daripada binatang. Kalau singa, kucing, harimau, macan gigit leher anaknya, itu mah mau pindahan, betul gak? Kalau ini orang tua ngebunuh, ngemakan anaknya, atau anak memakan orang tuanya, banyak gak? Banyak gak? Banyak. Ulaika kal an'am bal hum adol. Mereka seperti binatang atau lebih daripada binatang, karena tidak mengendalikan nafsu, nafas. Yang kedua disebut dengan akal. Akal. Ya, akal. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa, apa yang dilakukan, maka itulah menjadi akal. Maka disebut bukan zannul hawa, bukan persangkaan hawa nafsu. Bukan zon. Inna ba'da zanna ismun. Ketahuilah bahwa sebahagian daripada zon, prasangka, adalah dosa. Maka kita harus berhusnud, kita harus berbaik sangka. Berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada keluarga, berbaik sangka kepada anak, berbaik sangka kepada orang tua, berbaik sangka kepada keluarga, berbaik sangka kepada siapapun. Anggap semua orang baik. Anggap semua orang, ya karena di masjid. Kalau di pasar, anggap semua orang culas. Kalau di politik, anggap semua orang musuh, ya enggak? Kalau di masjid, anggap semua orang baik. Hukum di dalam masjid adalah ibadah, berbaik sangka. Hukum orang di pasar, hukum secara umum di pasar, jual beli, untung, rugi. Kalau untung dia berkawan, kalau rugi dia ditinggal. Betul, emang begitu hukum pasar. Lain dengan di kampus, lain dengan di sekolah, lain dengan di perguruan tinggi, lain dengan di pesantren. Hukumnya saling menilai. Betul gak? Betul gak? Nah, al-hayah tadi, kemudian yang kedua ada disebut dengan akal. Akalnya ini harus berfungsi. Bukan la aqlalaha, bukan orang yang tidak punya akal. Ini zaman sekarang, ini zaman yang tidak menggunakan akalnya. Hilang akalnya. Orang mah hidup rakyat Indonesia, hidup buruh, hidup petani, hidup mahasiswa, hidup rakyat. Begitu. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Gila. Betul gak? Mau hidup rakyat Indonesia, keren kan? Hidup buruh, hidup petani, hidup pedagang, betul gak? Hidup mahasiswa, hidup jamaah, betul gak? Hidup Jokowi. Boleh gak begitu?
Boleh kan itu doang. Iya kan? Kita nonton, kita ikut aja. Bapak Ibu Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi apa? Akal. Akalnya berfungsi. Bagaimana akal kita berfungsi? Gunakan kacamata Al-Qur'an dan Sunnah. Al-amalu bitanzil, kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Al-amalu bitanzil, beramal menggunakan wahyu bidalail kitab was sunnah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya tatanan hidup yang baik adalah tatanan hidup di dalam Islam. Tatanan hidup pribadi, tatanan hidup berkeluarga, tatanan hidup bermasyarakat, tatanan hidup berbangsa dan bernegara hendaklah menggunakan syariat Islam. Menggunakan syariat Islam. Kalau menggunakan syariat Islam enak, damai, tentram, sejahtera. Orang yang Islam, orang yang Muslim adalah orang yang selamat dari tangannya dan lisannya. Saudara kita, tetangga kita, keluarga kita selamat dari tangan dan lisan kita. Jadi kalau punya anak kecil, selamat dari tangan ibunya, selamat dari mulut ibunya, selamat dari tangan ayahnya, selamat dari mulut ayahnya. Anak itu orang tua ibu perempuan, ada ibunya anak menjadi tenang, ada bapaknya anak menjadi senang. Jadi kalau anak ada ibunya, anak ada bapaknya, maka anak menjadi tenang dan jadi senang. Bukan bapak emaknya jadi malaikat maut. Minta duit kepret, ya enggak? Telat pulang, hajar, mulutnya pedes, mulutnya kasar, mulutnya galak, tangannya mudah mencubit, mudah kepret, mudah mukul, betul enggak? Karena bapak emaknya emosinya tidak stabil. Karena akalnya pendek, betul enggak? Listrik naik, betul? Air naik, betul? Sembako naik, betul? Cari makan susah, betul? Dagang sepi, betul? Duitnya digarong, maling, bangsat. Gua mau ngantri pertama, keren ya nggak? Antri pertama, makan lu antri pertama, mobil lu rusak tuh, ya nggak? Besok ke bengkel lagi, besok ke bengkel lagi, ya nggak? Kamu ujung. Padahal gue udah pakai pertama, kenapa bengkel mulu? Iya, pertamanya goblok. Dah, itu ya. Akalnya harus berfungsi. Yang ketiga ada qalb. Ada apa? Qalb. Qalbu. Ala bil jasadil mudghah, ija soluhat kullu, ija fasadat kullu, ala wahyal qalb. Ingatlah di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, ada segumpal darah. Apabila daging itu baik, maka baiklah semuanya. Apabila daging itu rusak, maka rusaklah semuanya. Ingatlah, itulah dia hati. Hati bukan hati daging, hati daging gitu, bukan. Tapi ada softwarenya. Nah, kalau ibarat cermin, ini kacanya, ada kaca, kemudian ada lapisan cerminnya, nah itulah disebut dengan qalb. Cerminan. Jadi qalbu itu disebutkan dalam Majmu' Fatawa, al-qalbu muwajjih mu'atil lil a'malil jawarihiyah. Hati adalah perancang, perencana suatu amalan-amalan yang nyata. Jadi kalau hatinya baik, qalbunya baik, baik semuanya. Senyumnya jadi baik, pandangannya jadi enak, tingkah lakunya jadi baik, akhlakul jadi karimah, kemudian adabnya jadi adab yang mulia, sopan santun. Wah, keren. Karena qalbnya baik. Apa fungsi qalbu? Fungsi qalbu adalah bagaikan cermin yang memantulkan cahaya ilahiyah yang disebut dengan ruh. Ruh, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Ketika mereka bertanya tentang ruh, udah ruh mah urusan Tuhan. Kita cukup pada jasadiah saja, cukup pada al-hayah saja. Jadi qalbnya itu harus bersih. Kaca ini kalau buram, kata Allah, kata Rasulullah dalam hadisnya, ini seperti kain putih.
seperti kertas putih, seperti cahaya, seperti cermin. Satu kali maksiat, satu kali dosa, nuktah wahidah. Dua kali, 2 titik hitam, 3 kali, 3 titik hitam. Nggak sholat jamaah, 1 titik hitam. Terus titik-titik hitam-hitam. Akhirnya hatinya gelap, penuh gelap, hitam pekat dan kaku. Keras hatinya. Namanya keras hati nggak? Hatinya membatu. Bukan batu empedu. Hatinya membatu gitu, kayak batu. Harusnya itu kan jantungnya mekar gitu, hatinya mekar gini, wow, kayak bunga, ya enggak? Assalamualaikum, 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 ya enggak? Barakallahu lakum wa ahlikum wa amwalikum, senyum, senyum, ibtisamah lisadaqah, senyum, ada inner beauty-nya senyum, tiap ketemu doain, orang yang sakit ketemu kita sembuh, orang yang bermasalah ketemu kita tidak jadi masalah, orang yang galau ketemu kita hilang galaunya, orang yang tidak semangat ketemu kita jadi semangat, betul nggak? Bukan berbanding terbalik, suami istri lagi baik-baik, datang kita dia berantem, ya nggak? Lakinya cemburu sama kita. Betul nggak? Ada orang lagi baik-baik, adem, tentram, ayam, ada kita pada ribut semuanya. Ada yang begitu, ada. Banyak. Nih satu partai, dia datang, partainya jadi 2. Nih ormas, dia datang, ormasnya jadi 2. Nih lagi organisasi, dia datang, organisasi jadi pecah, jadi 2, jadi 3. Berantakan semuanya. Nih republik jadi ribut. Gara-gara dia tuh, datang dia, nggak ada berkahnya, ribut, bubar semuanya. Ada yang begitu, ada. Ada. Kayak Mulyono muka lu begitu. Semua pada ribut, dia ono ribut, dia ono ribut, betul nggak? DMI ada 2 apa 1? PMI udah 2, iya nggak? Betul nggak? Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, sebagai kesimpulan, banyak ngomong banyak salah. Ntar gua keseleo lagi, ya nggak? Nggak tahu zaman apa ini, belum tahu. Gua belum tahu gitu. Tapi begini-begini ada sertifikasi dai-nya, masih aman. Masih dai Kamtibmas Mabes Polri, masih aman. Kalau di borgol masih bisa lepas, ya. Ada kuncinya, ya. Baik, sebagai kesimpulan yang pertama, ini kita di awal Ramadan, maka bersihkan diri. Bagaimana cara bersihkan diri? Penghambaan kepada Allah yang tertinggi bagi umat manusia selain sholat adalah puasa. Orang-orang besar tuh puasa, tirakat gitu, bertapa. Kita puasa, berarti kita orang beriman, kita hebat, kuat. Kita akan menjadi orang yang tangguh, wanita-wanita tangguh, istri-istri yang tangguh, ibu-ibu yang tangguh, suami-suami yang tangguh, para bapak yang tangguh, anak yang tangguh, yang hebat, yang kuat, yang kaya, yang keren gitu. Dengan puasa. As-saumu li kata Allah, wa ana ajzibi. Puasa itu nggak ada imbalan pahalanya, nggak ada. Cuma Allah yang tahu, Allah yang memberikan. Maka orang yang puasa maka punya integritas tinggi. Nggak mungkin juga dia ke kamar mandi kemudian sambil mandi sambil minum, ya kan? Dia bertanggung jawab atas dirinya, dia jujur pada dirinya. Jangankan sama orang lain, dirinya saja jujur dengan dirinya, punya integritas yang tinggi, punya kekuatan, kehebatan gitu. Kalau pribadinya saja hebat, maka ketika dia keluar, dia bisa menyelesaikan semua permasalahan umat. Tapi kalau dirinya saja bermasalah dengan kesehatan, bermasalah dengan ilmu, bermasalah dengan finansial, bersama dengan ekonomi, bermasalah. Semuanya bermasalah. Nah, kalau dia saja bermasalah, bagaimana bisa menyelesaikan masalah keluarga, masalah anak, apalagi masalah umat? Ijazahnya aja kagak jelas, betul nggak? Dia aja bermasalah. Sono lagi. Oke, yang penting tidak bermasalah ya. Itu. Bulan Ramadan kita jadikan pribadi-pribadi yang unggul dengan cara jaga makanan yang halal, jaga minuman yang halal, semuanya yang halal-halal. Yang haram, yang subhat buang jauh-jauh. Kalau makan haram, minuman haram, pakaian haram yang kita bawa, kita kasih anak cucu kita, melahirkan generasi-generasi yang lemah, generasi-generasi penakut, generasi-generasi pengecut, generasi-generasi bodoh, generasi-generasi yang mudah menyerah, butur, hilang semangat, powerless, nggak punya masa depan. Itu pribadi-pribadi yang lemah.
baik lemah semuanya sampai lemah syahwat. Ya karena makanannya haram. Ya. Yang pertama, ibu ketawa bener ngomongin syahwat. Ya. Tuh, Ramadan ingat jasadiahnya. Terus jaga wudhu, ya, jaga wudhu. Sholat 5 waktu, terutama tahajud dan subuh berjamaah di masjid. Kemudian tarawih segala macam. Yang kedua, al-hayah. Ingat al-hayah. Al-hayah itu softwarenya. Boleh casingnya jelek, tapi kalau softwarenya bagus, kan keren, ya nggak? Apa isinya al-hayah? Nafas, nafsunya dikendalikan. Kedua, akal. Akalnya diisi dengan Al-Quran dan Sunnah. Tarbiyah ilahiyah, tarbiyah Qur'aniyah. Amalan terbaik di bulan puasa selain sholat dan puasa adalah baca Al-Quran, tilawah Al-Quran, tadarrus Al-Quran, baca tafsir Al-Quran, tadabbur Al-Quran, pokoknya yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang penting baca Al-Quran, ya. Akalnya diisi dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, apa disebut? Qalb. Hatinya baik, lapangkan dada, lebarkan peta pikiran, berpikir positif, berpikir yang baik-baik. Jangan terlalu menyesali hari kemarin, jangan terlalu banyak kecewa kemarin. Kenapa saya sakit hati sama dia? Kenapa sakit hati banget gua sama dia? Gua ditipu mulu. Kapan kemarin? Udah lupain. Mulyono lupain, maafin, ikhlasin, doain, lupain, dah bodoh kemarin itu mah, dah lupain lah, udah ya. Harapan besok, jangan terlalu khawatir dengan hari esok. Besok itu belum tentu milik kita, besok itu milik Allah. Nikmati yang sekarang, syukuri yang sekarang, jalani yang hari ini, nikmati apa adanya. Bahagiakan dirimu, maka kau akan bahagia. Jangan murung, cemas, khawatir, itu mah lupain. Udah senengin aja bu, ya sepele gitu doang, laki 2 maafin, ya gitu doang, kan saudara. Udah lupain, maafin. Tapi kan banyak utangnya. Udah besok kalau dia punya juga dibayar. Jangan dipikirin nggak bisa tidur. Bukan kita punya utang, enggak. Orang utang sama kita kagak bayar-bayar, tapi dia bisa beli mobil, beli motor, bisa beli ini, dia kagak bayar-bayar. Kita yang stres. Bukan tuh mobil titipan, dipetaris. Udah lupain, maafin, doain. Bisa? Ikhlaskan. Bisa? Bisa? Bisa. Nah, yang terakhir, kolbunya dijaga, hatinya dijaga. Bagaimana bisa memantulkan ma'iyatullah, ada muraqabatullah, ada litajalinya Allah, ada kebersamaan Allah, ada kebesaran Allah. Libatkan Allah di dalam segala aktivitas kita. Merawat anak, libatkan Allah merawat anak. Untuk menyayangi istri, libatkan Allah menyayangi istri, menyayangi suami, menyayangi keluarga. Libatkan Allah dalam semua kehidupan kita dengan cara bismillah, 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 bismillah. Buka keran baca bismillah, mau makan baca bismillah, keluar bismillah, 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 terus walhamdulillah. Terima kasih. Ini saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tidak membersamai tarawih karena saya harus ke pondok pesantren di Kresek, Serang, ya. Itu saja dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Kalau ya ada yang tersinggung, nah bagus, berarti masih hidup. Ya takutnya nggak tersinggung, berarti orang udah ngantuk tidur, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.